Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Setelah dunia hancur oleh pandemi mematikan dan rezim militer yang kejam mengambil alih, seorang mantan tentara elit bernama John Wood mengasingkan diri ke hutan terpencil untuk menghindari konflik dan berduka atas kematian istrinya yang dibunuh oleh pemimpin militer yang sangat kejam. Hidup dalam damai di tengah alam liar, John memilih untuk menjauh dari peradaban sampai suatu hari muncul seorang wanita terluka bernama Maria yang ternyata buronan penting dan membawa rahasia yang dapat menghentikan kekuasaan militer yang kejam. Lantas bagaimana kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Film dibuka dengan adegan yang sangat menegangkan, di mana John Wood yang merupakan anggota pasukan khusus sedang diinterogasi oleh atasannya. Selain John, istrinya juga diculik untuk mengancam John. Kota itu sedang dilanda pandemi virus yang mematikan dan warga kota Westbrook hanya berjumlah sebanyak 5.000 orang. Dari 5.000 orang tersebut, 3.000 diantaranya tewas terinfeksi virus dan 1.500 orang dirawat di rumah sakit, yang artinya ada 500 orang berkeliaran bebas di luar sana. Kolonel Stone menduga kalau John sengaja membebaskan orang-orang tersebut dari pengawasan militer. Namun John membela dirinya dengan mengatakan bahwa ketika pasukannya datang, para warga yang berpotensi terpapar virus itu sudah pergi. Sayangnya, Kolonel Stone tidak puas dengan jawaban semacam itu. Dia pun langsung mengancam dan akan menghabisi istri John. John pun sontak berusaha menghentikan kolonel itu. Namun sayangnya dia tidak berdaya dan hanya bisa melihat istrinya dibunuh di depan matanya sendiri. Scene berpindah ke 3 tahun kemudian, kita melihat John yang kini hidup mengasingkan diri di sebuah tempat terpencil dekat hutan. Dan selama waktu 3 tahun tersebut, John hanya bisa meratapi kematian sang istri sambil terus menjalani hidup. Namun walaupun hatinya masih hancur, John tetap menjaga otot-ototnya tetap kuat dengan mengangkat batang kayu hingga melatih kekuatannya. Selain mengingat kejadian tragis yang menimpa istrinya, John juga masih terbayang-bayang wajah bengis kolonel dan tentara lainnya yang membunuh warga secara semena-mena. Setiap kali mereka mendapatkan laporan ada warga yang terinfeksi virus, mereka akan langsung menghabisi warga tersebut tanpa basa-basi. Get down. Traitor. Leave him alone. Hal itu kemudian membuat John Wood sangat muak dan marah, dan saat itulah dia keluar dan membela warga yang tidak bersalah. Namun sayangnya dia malah dianggap sebagai pengkhianat oleh sesama rekannya, dan setelah John dianggap sebagai berkhianat dan istrinya dibunuh, kolonel mengatakan kalau istrinya John terinfeksi virus dan keputusannya itu sudah tepat. Namun John tidak bisa menerima hal tersebut karena kolonel sama sekali tidak melakukan pengujian kesehatan kepada istrinya. Sementara itu kolonel merasa heran kepada John karena bisa kebal virus. Dia adalah satu-satunya orang yang memiliki kekebalan tinggi. Karena hal itu, John pun kemudian dijadikan bahan penelitian oleh para ilmuwan. John lalu dikirim ke sebuah kapal untuk diteliti. Namun keputusan mereka itu sangat tidak tepat karena John memiliki kekuatan dan stamina yang luar biasa. Dan John pun kemudian berhasil kabur dari tempat itu dengan sangat mudah. Adegan kembali berpindah ke masa kini, di mana John sedang menghangatkan diri di dekat perapian. Namun tiba-tiba John dikejutkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba muncul dari dalam hutan. Wanita itu tampak terluka di bagian perutnya. Setelah melihat John, dia kemudian tumbang. John yang melihat itu pun langsung menolong wanita tersebut. Keesokan harinya wanita itu terbangun dari pingsannya. Dia terkejut ketika mendapati dirinya berada di rumah orang asing. John yang ingin berniat membantu pun berusaha meyakinkan wanita itu bahwa dia bukanlah orang yang jahat. John mengatakan kalau peluru yang ada di tubuh wanita itu harus dikeluarkan agar tidak terjadi infeksi yang fatal. Wanita itu mau tidak mau mengiyakan apa kata John karena tidak ada siapapun selain pria itu. Namun sebelum dan mencabut peluru dari tubuhnya, wanita itu mengajak John untuk berkenalan dan nama wanita itu adalah Maria. Seusai berkenalan, John tidak berbasa-basi lagi dan langsung mencabut peluru dari tubuh Maria.
John kemudian terkejut saat melihat bentuk peluru itu ada semacam chip pelacak yang ditanam. John pun langsung tahu kalau Maria adalah buronan Kolonel CS. Selain peluru, John juga melihat ada tato barcode di lengan Maria. Setelah itu John mempersilahkan Maria untuk tinggal beberapa hari di rumahnya. Namun setelah itu Maria harus pergi dari sana. Karena John ingin hidup dalam kedamaian, dia tidak ingin berurusan lagi dengan kolonel karena sampai saat ini ia masih belum bisa move on dari masa-masa kelamnya 3 tahun yang lalu. Setelah tinggal di rumah John selama beberapa hari, Maria pun berusaha membantu pria yang menyelamatkannya itu dengan membelah potongan batang pohon untuk dijadikan kayu bakar. Namun John melarangnya melakukan itu karena dia bisa sendiri selagi John membelah kayu. Maria menggabut di dalam rumah. Namun tak lama setelah itu, John kedatangan tamu tak diundang dan tamu itu adalah tentara yang bertugas melacak warga yang terinfeksi virus. John awalnya tidak memperdulikan mereka, tapi saat mereka memaksa masuk ke rumahnya, John pun marah dan menghabisi mereka semua. With the virus, you know. Search your place. John kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan Maria, tapi wanita itu ternyata sudah lebih dulu menembak tentara itu dengan menggunakan senjata milik John. Setelah menghabisi para tentara, John pun menyingkirkan jasad mereka satu persatu. Maria kemudian mengikuti John masuk ke dalam gudang. Dia sangat terkejut ketika melihat John menyimpan banyak senjata api. John pun menjelaskan kalau senjata itu adalah persiapan untuk perang. Dia tidak menjelaskan perang apa yang dimaksud. Kemudian adegan beralih ke pos militer di mana 2 orang tentara bernama Granit dan Steve yang sedang menunggu anak buah mereka. Anak buah mereka seharusnya sudah kembali dan membawa Maria, tetapi tidak ada tanda-tanda mereka masih hidup. Mereka pun berpikir untuk mengirim pasukan lain. Setelah itu Granit yang sedang dalam mood buruk pun langsung menantang anak buahnya untuk bertarung. Break it up. Your job. Namun wanita ini ternyata sangatlah kuat, lebih dari apa yang kita bayangkan. Setelah wanita itu mengalahkan semua anak buahnya, tiba-tiba seorang pria datang dan ia memprotes apa yang dilakukan wanita itu. Ternyata mereka seharusnya masih menjadi didikan pria tersebut, tapi Granit malah membuat mereka babak belur. Di sisi lain, John mulai merasa was-was karena tentara-tentara itu sudah tahu tempat persembunyiannya. Dia juga sebetulnya cukup curiga dengan Maria yang bisa sampai ke rumahnya. John merasa itu terlalu berlebihan untuk menjadi sebuah kebetulan, namun melihat Maria yang tidak menunjukkan tanda-tanda berbahaya, John akhirnya membolehkan Maria tinggal lebih lama. Selain itu, hubungan pertemanan mereka menjadi lebih dekat dan John mulai terbuka pada Maria dengan menceritakan yang terjadi kepada mendiang sang istri. Padahal sebelum itu hidup John dan istrinya sangatlah bahagia. Keesokan harinya, John mulai membuat skema pertahanan untuk menjaga-jaga kalau para tentara itu akan mengirim lebih banyak pasukan ke sana. Dia membangun tempat perlindungan untuk tembak-menembak, menjaga rumah, menggali lubang dan lain-lain. Semua itu dia persiapkan untuk perang yang tidak tahu kapan datangnya. Setelah seharian bekerja, John dan Maria kembali duduk dan makan bersama di depan api unggun kecil yang mereka buat. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba Maria menyinggung soal vaksin. Maria yang mengatakan kepada John bahwa dirinya adalah vaksin dari virus itu. Maria kabur karena tahu bahwa nantinya vaksin itu akan disalahgunakan, sementara dia ingin vaksin itu diperuntukkan bagi semua orang. Setelah mendengar hal tersebut, John justru berubah pikiran. Dia tidak ingin lagi membantu Maria karena resikonya terlalu besar. Maria kemudian memohon kepada John agar mau membantunya demi kebaikan bersama dan demi membalaskan dendam sang istri. Tapi pada akhirnya John pun mau membantu Maria. Bagaimanapun juga dia juga harus memberikan balasan kepada mereka yang mengkhianati dan membunuh istrinya. John kemudian menyiapkan senjata yang akan dia gunakan nanti. Selagi membersihkan pistol, John bertanya kepada Maria kenapa dia mahir menggunakan senjata api. Maria pun mengatakan sejujurnya kalau dia pernah merampok dan dipenjara selama 10 tahun.
bangun. Keesokan harinya mereka mulai berlatih menembak. John mengajari Maria yang tidak terbiasa menggunakan senjata untuk membunuh. Wanita itu sebelumnya hanya menggunakan senjata untuk menakut-nakuti orang. Tak lama kemudian tentara datang lagi ke tempat John. Sama seperti sebelumnya, mereka tidak tahu kalau tukang kayu yang dihadapi bukanlah sembarang tukang kayu. Ketika John masuk ke dalam gudang, para tentara itu diam-diam mengikutinya. Mereka berpikir kalau John sedang lengah dan tidak sadar sedang diintai, namun inilah yang terjadi. Good night. Easy. If you don't let me leave with her. Dan dua dari tentara itu pun tewas di tempat. Satu tentara yang tersisa itu pun ketakutan dan langsung menyandra Maria. Dia mengira kalau John tidak akan berani menyerangnya, namun nyatanya John sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Maria pun akhirnya berhasil melepaskan diri dari tentara itu. John kemudian keluar dari gudang sembari menarik busur panahnya. Dan tentara itu pun mati seketika. Setelah peristiwa penyerangan itu, John mengajak Maria untuk bersiap karena anak buah Kolonel Stone pasti sedang bersiap menuju ke sana. Dan benar saja, Kolonel dan anak buahnya sudah mempersiapkan perlengkapan untuk menyerang John dan Maria. John pun tidak mau kalah, dia juga telah menyiapkan semua perlengkapan mulai dari panah hingga granat. Selain itu, mereka juga menyiapkan jebakan dengan bensin agar pasukan kolonel yang melintasi jalan area itu akan terbakar. Mereka berdua sangat totalitas dalam menghadapi kolonel. John bahkan sampai mencoreng wajahnya dengan cat agar terlihat lebih garang. Setelah itu dia menyuruh Maria untuk mengambil air karena keadaan akan memanas. Namun ketika Maria hendak mengambil air di sungai, tiba-tiba rombongan tentara muncul dan menodongkan senjata kepadanya. Yeah, it's her. Maria pun berhasil ditangkap, namun ketika para tentara itu lengah, John tiba-tiba muncul dan membantai mereka. John dan Maria kemudian kembali lagi ke rumah dan bersiaga di sana karena kalau tidak dijaga akan ada penyusup yang bisa diam-diam menyerang mereka. John pun langsung menembak beberapa penyusup yang sempat bersembunyi di rumahnya itu. Di sisi lain diperlihatkan kalau Steve masih hidup, dia langsung melaporkan kejadian itu kepada Kolonel Stone. Di sini Kolonel belum menyadari kalau tukang kayu yang dimaksud oleh anak buahnya itu adalah John Wood, sehingga dia masih meremehkannya. Sementara itu John dan Maria masih melakukan bersih-bersih penyusup yang entah kenapa tidak ada habisnya. Namun Maria tiba-tiba diserang oleh salah satu tentara wanita. Mau tidak mau dia harus bisa melawannya sendirian karena John sedang sibuk memburu para penyusup. Bad. I have orders not to kill him. Isabella. Namun untungnya Maria cukup cerdik untuk menggunakan senjatanya ketimbang harus bertarung. Di sisi lain, Kolonel memerintahkan Granit dan anak buahnya yang lain untuk segera menangkap Maria dan membunuh si tukang kayu yang mana adalah John. Pasukan Kolonel pun mulai muncul dengan jumlah yang lebih banyak, namun John dan Maria tidak gentar melihat hal itu. Mereka justru keluar dari tempat persembunyian mereka, terutama Maria karena dia tahu kalau dia tidak akan mungkin dibunuh. Kabar tentang pasukannya yang kewalahan pun terdengar ke telinga Kolonel. Dia sekarang terlihat lebih gusar dari sebelumnya. Dia mencoba mencari tahu siapa sebenarnya si tukang kayu itu. Sementara itu rencana dan skema penyerangan yang dibuat oleh John dan Maria berlangsung dengan lancar.
Mereka dapat mengatasi para tentara itu dengan cukup efektif. Puluhan pasukan kolonel itu pun berhasil dilumpuhkan hanya oleh 2 orang. Setelah melumpuhkan kelompok terakhir, John memberitahu Maria kalau mereka harus segera menyelesaikan pertempuran sebelum matahari terbenam. Hal itu dikarenakan sulitnya penerangan di tengah hutan akan mustahil untuk menang jika mereka memaksakan pertempuran di malam hari. Di sisi lain, kolonel semakin tidak tenang karena banyak pasukannya yang tidak kembali. Mereka hanya punya satu kelompok yang masih bertahan di lapangan. Di saat situasi sudah agak tenang, mereka mendekati rumahnya si John. Di sana mereka melihat ruang bawah tanah yang berisikan mayat-mayat para tentara, dan ketika mereka sedang lengah, Maria muncul dan menembaki mereka. Granite, coming over to hell. Where does it lead? Sementara itu, John kembali masuk ke hutan untuk bersih-bersih, namun tiba-tiba Steve muncul dari belakang. Dan John pun berhasil ditaklukkan. Namun situasi terpojok tidak hanya dialami John, Maria juga dikepung oleh anak buah kolonel yang baru datang. Freeze! Setelah itu Maria yang terkena luka tembak pun tumbang. Steve kemudian langsung menangkap wanita itu dan langsung membawanya melalui terowongan. Di sisi lain, kolonel mendapatkan laporan bahwa Steve membawa kabur Maria. Mengingat bahwa Maria adalah target yang penting, kolonel pun murka dan menembak orang yang melapor tersebut. In an image of impenetrable rule of law. Kolonel yang sudah muak dengan semua itu pun memerintahkan Granit untuk cepat-cepat menangkap Maria dan membunuh John dan Steve yang telah berkhianat. Sementara itu, Steve tersesat di dalam lorong. Saat dia kebingungan mencari jalan keluar, John tiba-tiba muncul. Steve mengira kalau John sudah tewas, tapi nyatanya John memang susah mati. Mereka pun kemudian bertarung kembali. Pertarungan sengit itu pun benar-benar membuat John menggila, dan pada akhirnya Steve harus mengakui kehebatannya si John. Tak lama setelah itu, Maria kembali bangkit dan mengajak John pergi dari sana. Namun Granit dan pasukannya sudah tiba, mau tidak mau mereka harus menghadapi itu. Dan ketika amunisi sudah menipis, John dan Maria pun mencari tempat persembunyian. Mereka menemukan ruang rahasia yang bisa digunakan untuk perlindungan sementara waktu. Namun John memutuskan untuk bertempur dan meminta Maria untuk tetap bersembunyi. Pada awalnya Maria tidak mau John pergi, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. John kemudian mencari akses jalan menuju pintu keluar karena kondisi di bawah tanah sangatlah gelap. Namun ketika sudah sampai di atas, John sudah ditunggu kolonel dan pasukannya. Seperti biasa, kolonel langsung banyak bacot di depan John. Setelah capek membacot, kolonel kemudian menanyakan keberadaan Maria kepada John. Namun John menjawab kalau dia telah membunuh Maria. Kolonel jelas tidak percaya karena mantan rekannya itu tidak akan berani membunuh orang yang tidak bersalah. Kolonel pun mengarahkan anak buahnya untuk menyiksa John sampai dia mengatakan lokasi di mana. Maria berada.
John. Doesn't have to be high school or... Enough! Karena John tidak mau buka mulut, kolonel pun frustasi. Dia akhirnya menyuruh anak buahnya itu untuk membunuh John. Namun John malah menghina kolonel dengan sebutan pengecut. Dia memprovokasi kolonel agar mau bertarung 1 lawan 1 dengan dirinya, dan kolonel pun meladeninya. Melihat John yang lemah, kolonel mulai banyak bacot. Dia sangat yakin bisa membunuh John yang hampir sekarat itu. Namun lagi-lagi John membuktikan kalau mati bukanlah passionnya. You join your wife in hell! Dan kolonel pun tewas. Tewasnya kolonel justru membuat Granit berterima kasih kepada John karena selama ini dia sangat ingin menjadi pemimpin tim. Karena kolonel menurutnya terlalu banyak bacot, namun dia memutuskan John untuk tetap harus dibunuh. Dan ketika John akan ditembak, Maria muncul dengan 2 granat di tangannya. Dia mengancam akan meledakkan granat itu kalau John dibunuh. Maria kemudian memilih untuk menyerahkan diri kepada Granit dengan syarat John harus tetap dibiarkan hidup. Granit pun setuju karena yang paling penting adalah Maria. Mereka kemudian membawa Maria pergi. John yang melihat itu pun berjanji akan menemukan dan menyelamatkan Maria, dan film pun selesai.